Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puja Lestari. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2281070008. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan makhluk hidup. Pengertian dari makhluk hidup sendiri yaitu organisme yang dapat berkembang biak serta dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dari contoh makhluk hidup sendiri itu diantaranya ada bakteri, hewan dan tumbuhan, juga ada manusia. Karena ada kata hidup, maka makhluk hidup bisa bergerak, bernapas, hingga berkembang biak. Hal tersebut yang menjadi kelebihan dari makhluk hidup dibandingkan dengan benda mati. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya makhluk hidup juga saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya manusia membutuhkan makanan dengan menyantap makanan daging hewan seperti ayam dan ayam. Nah, kemudian hewan pun juga butuh makanan dengan mengkonsumsi tumbuhan di sekitarnya. Adapun karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati di sekitarnya, antaranya satu, makhluk hidup dapat bernapas, yang mana makhluk hidup ini berkarakteristik bernapas atau bisa bernapas itu seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dapat bernapas selama 24 jam agar tetap hidup. Ketika makhluk hidup bernapas, mereka akan mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen di dalam tubuh makhluk hidup berfungsi sebagai proses pembakaran atau oksidasi sehingga dapat menghasilkan energi yang akan digunakan untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, yaitu makhluk hidup dapat atau membutuhkan makanan dan air. Nah, semua makhluk hidup ini yang tinggal di muka bumi membutuhkan makanan dan air agar bisa bertahan hidup. Contohnya seperti kucing, jika tidak makan dan minum selama beberapa hari, maka ia akan lemas dan akhirnya mati karena kelaparan. Nah, menariknya, sebagian makhluk hidup memiliki proses yang bervariatif dalam menyerap makanan dan air. Nah, misalnya tumbuhan mengambil makanan dari lingkungan berupa unsur-unsur dan mineral yang belum berupa makanan, lalu melakukan proses fotosintesis agar diubah menjadi makanan. Itu contoh untuk tumbuhan. Nah, adapun yang ketiga, yaitu makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, karakteristik makhluk hidup selanjutnya adalah dapat tumbuh dan berkembang seiringnya berjalannya waktu. Nah, sebagai contohnya yaitu kambing yang baru lahir, jika dirawat dan diberi makan maka dapat tumbuh menjadi besar. Nah, sementara kembang merupakan kata dasar dari berkembang. Nah, di mana makhluk hidup itu akan mencapai fase dewasa seperti halnya manusia yang dimulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian yang keempat, ini ada makhluk hidup dapat berkembang biak, yaitu semua makhluk hidup ada yang di dunia juga berkembang biak atau bereproduksi. Nah, cara ini dilakukan agar makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan, sehingga tidak mengalami kepunahan di masa yang akan datang. Namun, ada juga beberapa makhluk hidup yang punah karena jumlahnya atau populasinya sedikit. Alhasil, mereka tidak bisa bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian yang kelima, ada makhluk hidup itu menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup juga dapat menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Hal inilah yang menjadi makhluk hidup punya karakteristik yang berbeda dari benda mati. Dalam hal ini, semua makhluk hidup bisa terangsang dan secara organis melakukan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungannya. Nah, sebagai contohnya, misalkan hewan rusa akan berlari ketika menemukan singa yang ingin memangsanya. Nah, yang selanjutnya ada makhluk hidup dapat bergerak. Nah, karakteristik umum yang dimiliki makhluk hidup
adalah dapat bergerak. Nah, gerak yang dimaksud adalah dapat berpindah tempat atau merubah posisi tubuhnya. Nah, misalnya hewan dapat bergerak dan berpindah tempat karena memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, ataupun sirip. Sedangkan benda mati tidak bisa bergerak sendiri dan harus digerakkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang ketujuh yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi. Makhluk hidup yang tinggal di muka bumi dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apabila makhluk hidup tidak memiliki kemampuan adaptasi, maka ia akan sulit untuk bertahan hidup. Sebagai contohnya adalah tumbuhan kaktus yang hidup di gurun pasir. Karena cuacanya panas dan jarang terdapat air, kaktus masih bisa hidup karena punya daun kecil untuk mengurangi penguapan. Sementara batangnya yang tebal dan dilapisi lilin berfungsi untuk menyimpan air. Kemudian yang ke-8 yaitu makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup bisa mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Sebagai contoh, misalkan kayak manusia dan hewan dapat mengeluarkan fases ataupun keringat serta urin dari tubuhnya. Nah, namun berbeda dengan tumbuhan yang mana zat buangnya adalah CO2 ataupun karbon dioksida ketika melakukan respirasi dan O2 ataupun oksigen saat melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya yang ke-9 yaitu makhluk hidup mengalami metabolisme. Nah, karakteristik makhluk hidup yang terakhir adalah dapat mengalami metabolisme. Sebagai informasi, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Dengan adanya metabolisme, maka seluruh makhluk hidup dapat mengkonversi bahan makanan menjadi energi agar bisa menggerakkan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, hal inilah yang tidak dimiliki oleh benda mati. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.